Shalom guys, saya senang ketemu kamu dalam video saya kali ini dan channel saya ini. Gimana kabarmu? Sehat? Saya berharap kamu dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Ya, kali ini saya pengen bahas sesuatu yang agak berbeda. Saya beri judul video saya kali ini, Rahasia Luar Biasa dan jarang diketahui oleh banyak pendeta Kristen tentang Roh Samuel yang dipanggil dukun di Endor. Bukan di endorse. Di Endor. Oke, nah kalau apa yang saya bagikan ini mengundang kontroversial bagi kamu atau kamu tidak setuju dengan apa yang saya pahami ini, ya nggak apa-apa, ya kan? Tafsiran itu bisa berbeda-beda. Boleh-boleh aja kalian berbeda dengan saya. Saya tidak pernah memaksakan kalian harus percaya dengan apa yang saya pahami, ya. Nah, saya tahu ini akan menjadi perdebatan dan lain-lain. Tapi saya tidak suka debat sih sebenarnya, ya. Tapi saya pengen ngasih bocoran dikit. Jadi gini, apa yang saya pahami ini, suatu kali saya ceritakan kepada teman saya yang sekolah teologi S3, ya. Waktu itu saya masih kuliah S2 dan dia kayaknya sudah ambil S3 teologi. Saya ceritakan ini, lalu dia kayaknya nggak setuju. Wah, ini sesat loh Jim, salah, ini nggak boleh kayak gini, ayatnya gini-gini, dia pakai ayat segala macam. Tapi suatu hari ketika dia sedang dalam kelas untuk kuliah teologi S3, dia tanyakan apa yang menjadi pendapat saya ini ke dosennya dia. Dosennya ini kalau nggak salah dari Amerika. Nah, ternyata dia kaget bahwa dosen ini menjawab seperti apa yang saya sampaikan. Padahal ini sejujurnya ya, saya dapatkan ini ya, itu dari seorang pendeta yang tidak pernah sekolah teologi. Tapi ternyata dikonfirmasi oleh dosen S3 teologi. Ya. Oke. Nah, pembahasan Roh Samuel yang dipanggil oleh dukun nanti akan juga mencakup orang mati itu kemana sih, ya, ke Hades, ke Firdaus, atau kemana. Lalu surga itu bertingkat, ya. Lalu bagaimana orang-orang di perjanjian lama, termasuk Abraham, ya, Musa, Daud, Salomo, Ayub, semua orang-orang kudusnya Tuhan ini, bagaimana dia sampai ke surga sedangkan juru selamatnya belum lahir gitu ya. Paham ya? Paham ya? Nah, orang kan nggak bisa ya, siapapun juga tidak bisa sampai ke surga atau kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Jadi jalannya hanya satu. Nah, hari ini kita akan buktikan ternyata benar-benar itu firman ya dan amin. Jalannya benar-benar hanya satu untuk mencapai surga, yaitu melalui Yesus. Oke, kita akan segera mulai. Kamu siap? Pasang sabuk pengaman. Lebay ya. Oke. Nah, kalau kalian lihat di 1 Samuel 28, itu ada kejadian suatu ketika Saul sedang terjepit karena musuh Israel bangkit dan melawan dia dan Israel. Nah, biasanya dia datang kepada Nabi, minta konsultasi, minta pendapat dari Tuhan melalui Nabi Samuel. Ini nabi kesayangannya Saul nih. Tapi sayangnya Nabi Samuel sudah mati. Nah, dia mencoba untuk doa, minta pertolongan Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Bagaimana ini, dia terjepit nih, mau kalah nih, mau diserang musuh. Tapi sayangnya Tuhan tidak menjawab dia. Karena dia frustasi, karena dia stres gitu ya, takut dan lain sebagainya. Akhirnya dia datang ke seorang dukun yang katanya bisa memanggil arwah orang mati untuk memanggilkan roh Samuel yang sudah mati. Ya, uniknya pada saat itu adalah Saul sendiri membuat perintah peraturan bahwa tidak boleh ada praktek pemanggilan arwah orang mati. Tapi karena mungkin dia ya stres, ketakutan, dia akhirnya melakukan praktek pemanggilan orang mati melalui seorang wanita dukun pemanggil arwah. Singkat cerita, tiba-tiba dukun itu memanggil sebuah atau satu roh
dan itu muncul di dalam atau dari dalam bumi. Kita baca ayatnya ya. Ya, dari 1 Samuel Bentar ya. Ya, 1 Samuel 28 ayat yang ke-12. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul, demikian, mengapa engkau menipu aku, engkau sendiri Saul? Ya kan? 13, maka berbicara raja kepadanya, janganlah takut, tetapi apa yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Nah, banyak pendeta, banyak pengajar Alkitab Kristen menyatakan bahwa karena munculnya dari dalam bumi, itu pasti setan yang menyamar atau menyerupai roh Samuel. Karena dari dalam bumi, sebab gini, ada ayat yang bilang bahwa Hades itu atau neraka itu ada dari dalam bumi. Ya, nggak mungkin. Ini kan Nabi Kudus, Nabi Samuel, alat Tuhan, pendeta luar biasa. Harusnya dari atas dong. Nah, itu sih argumen pendeta. Tapi saya tidak setuju dengan itu. Nanti saya akan kasih tahu. Ya, saya percaya, ini jangan syok, jangan kaget, bahwa roh yang dipanggil oleh dukun perempuan itu adalah benar roh Samuel. Saya berani bilang bahwa itu adalah roh Samuel beneran, bukan roh setan. Apa alasan saya? Alasan saya, oke, yang pertama, dari 1 Samuel pasal 28 ayat 12, perhatikan ayat 15, ayat 16 dan ayat 20, ada 4 ayat Alkitab sendiri yang menyebut roh itu adalah roh Samuel. Saya ambil contoh ayat 15. Sesudah itu, ini ayat Alkitab ayat 15 ya. Sesudah itu berbicaralah Samuel. Halo. Alkitab menyebut Samuel. Berbicaralah Samuel. Alkitab nggak ngomong gini, berbicaralah roh itu, tidak. Tapi Alkitab menyebut Samuel. Ini ada 4 kali Alkitab menyebut roh itu adalah benar-benar roh Samuel. Sepertinya Alkitab pengen kasih tahu kita bahwa dia pengen menegaskan bahwa itu benar roh Samuel. Terus gimana dong? Masa dari dalam bumi? Ilahi kok dari dalam bumi? Ya. Nah, gini ceritanya. Tahukah kamu sebelum Yesus menang di kayu salib, mati, ya, orang-orang kudus yang tadi saya sebutkan, Abraham, Musa, ya, Daud, Salomo, siapapun itu, dia nggak bisa ke surga karena Yesusnya belum mati. Yesusnya artinya belum menang di kayu salib. Jadi dia nggak bisa ke surga. Dia kemana? Ke Hades. Di dalam bumi semuanya, guys. Semua orang-orang kudus ini nunggunya di Hades. Dan Hades waktu itu sebelum Yesus menang, kunci Hades atau alam maut masih dipegang oleh iblis. Makanya nggak heran perempuan dukun ini bisa panggil roh itu karena yang pegang masih iblis kunci mautnya. Ingat ada ayat bilang bahwa ketika Yesus menang di kayu salib, maka Yesus merebut kunci alam maut. Hari ini kunci alam maut bukan dipegang iblis, tapi dipegang oleh Yesus. Ya. Nah, itu yang pertama, ya. Yang pertama. Lalu, kalian tahu nggak bahwa kapan orang-orang kudus ini di Hades akan pindah ke Firdaus, ke surga? Kapan? Kapan, ada yang tahu? Ketika Yesus mati. Saya akan bacakan ayatnya. Ya. Aman ya? Ya. Oke. Ayat ini, Matius 27 ayat 50 sampai 53.
Yesus berseru pula dengan suara nyaring. Oh, belum ini. Sorry, bukan ini ya. Bentar ya, sabar ya. Nah, ketika Yesus itu mati, ya, ketika Yesus mati, 3 hari baru dia bangkit. Betul? Pertanyaan saya, 3 hari dia kemana nih? Kok nggak ada ceritanya? Ada yang tahu 3 hari Yesus kemana? Ini. Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ternyata Yesus masuk ke alam maut. Ngapain? Nah, perhatikan 1 Petrus 3 ayat 19-20. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ya, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Ya, teman-teman, ketika Yesus mati 3 hari dia melakukan penginjilan ke alam maut. Dia seperti mendeklarasikan, ini aku, Mesias, Juru Selamat. Nah, orang-orang kudus yang ada di Hades langsung gini, oh, ini yang kita tunggu-tunggu, ini Juru Selamat kita. Nah, melalui dia kita bisa ke surga. Ya, kami percaya. Dan ada ayat lagi yang jarang diekspos, ngomong gini guys. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Ketika Yesus mati nih, apa yang terjadi? Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Perhatikan ayat 52. Dan kuburan-kuburan terbuka. Wow, kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal. Itu Abraham, Musa, Salomo, Daud, dan teman-temannya, orang kudus. Lalu, dan sesudah ayat 52, dan kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Wih, bangkit semua. Ini jarang diekspos, teman-teman. 53, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi, ketika Yesus mendeklarasikan penginjilan ke alam maut di mana orang-orang kudus itu sedang menunggu, maka setelah mereka terima Yesus, gitu ya, setelah Yesus menang, mendeklarasikan, menginjil, mereka orang-orang kudus bangkit semua, pindah tempat guys. Pindah ke kota yang baru. Itu mana? Itu Firdaus. Firdaus adalah surga. Mereka pindah ke sana. Kenapa? Karena sudah melewati Yesus. Amin. Karena sudah melewati Yesus. Nah, saya pikir kita hari ini lebih jelas bahwa ternyata benar jalan keselamatan ke surga hanya melalui Yesus. Abraham pun orang hebat itu, Musa pun pemimpin legend itu, Daud pun dan siapapun juga tidak bisa sampai kepada surga, kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, jadi dan saya mau kasih tahu bahwa Firdaus itu adalah surga tingkat 3. Ya, Alkitab yang tulis itu. Mau tahu ayatnya? Ya, surga tingkat 3. Ya, ada di sini. Saya coba cari. Ya, maaf ya agak lama. Nah, nanti saya tulis di deskripsi ya. Nah, dengar saya baik-baik. Sampai hari ini, surga dan neraka itu masih kosong. Wow, ada yang kaget. Ya, mereka, orang-orang mati itu, kalau detik ini mereka mati, hanya ada kedua tempat, 2 alamat. Yang pertama Firdaus, yang kedua adalah Hades. Siapa orang-orang yang ketika mati langsung ke Firdaus? Adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, Sang Tuhan dan Juru Selamat itu.
Kamu percaya Yesus, detik ini mati kamu langsung ke Firdaus. Dan siapa orang-orang yang akan ke Hades? Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus adalah Mesias, Tuhan dan Juru Selamat. Ketika dia mati, dia langsung ke Hades. Nah, perhatikan. Firdaus adalah surga tingkat 3. Dia termasuk bagian surga, tapi Firdaus ini masih ruang tunggu, guys. Ruang tunggu. Semua orang mati dalam Tuhan Yesus nunggunya di situ. Dan semua orang yang meninggal di luar Yesus nunggunya di Hades. Hades juga sama, ruang tunggu. Ya. Nah, kapan mereka akan masuk ke surga yang sesungguhnya dalam tingkatan-tingkatan? Jadi gini, saya percaya karena Alkitab bilang surga itu bertingkat. Jumlahnya berapa tingkatnya? Nggak ada yang tahu. Tapi pasti bertingkat. Minimal ada tingkat 3. Ya, Alkitab yang tulis. Nah, surga tingkat, neraka juga bertingkat, saya percaya. Walaupun tidak ada di Alkitab, kalau surga bertingkat ya kira-kira lah ya. Ada kemungkinan ya, saya nggak bilang pasti bahwa neraka juga bertingkat. Nah, katakanlah ada orang yang bersaksi, saya pernah diajak ke surga, tingkatannya ada 7, ya bolehlah buat referensi. Oh ya mungkin juga, tapi belum tentu benar. Karena penglihatan tidak boleh kita pegang setara dengan firman Tuhan, kebenarannya. Nah, kapan orang-orang itu masuk ke dalam tingkatan surga yang sesungguhnya? Ketika selesai pengadilan Allah nanti. Jadi selesai dunia ini kiamat, udah pengangkatan dan lain sebagainya. Nanti ada namanya pengadilan Allah atau penghakiman Allah. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan kehidupannya. Contoh saya ini akan dihitung perbuatan baik saya. Kamu juga. Nah, nanti perbuatan baik kamu itu ketika dihitung akan menentukan tingkat di surga di mana kamu ditempatkan. Jadi gini, untuk masuk dalam kerajaan surga, masuk itu tiketnya hanya beriman, percaya kepada Yesus. Ya, karena keselamatan adalah anugerah. Bukan perbuatan baik. Tapi perbuatan baik kamu itu dihitung. Karena ada ayatnya bahwa kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Nah, itu untuk menentukan tingkatan berapa kita akan tinggal di surga nanti. Sama juga dengan dengan demikian halnya dengan orang yang di Hades. Kejahatannya seberapa sih akan dihitung. Dan dia akan masuk ke tingkat berapa di neraka sesuai dengan kejahatan, jumlah kejahatannya. Nah, itu yang bisa saya bagikan, teman-teman. Ya, saya berharap ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Ya. Jadi surga sampai hari ini masih kosong dan neraka masih kosong. Kalau ada orang-orang yang melihat surga dan neraka sudah diisi orang, itu mungkin gini, dalam kemahakuasaannya Allah membawa orang ini dalam masa yang akan datang ketika surga dan neraka sudah terisi. Bisa nggak Allah melakukan itu? Oh, Allah bisa aja, karena dia Allah. Tidak terbatas oleh apapun, dia berkuasa banget. Ya, oke, udah jelas ya? Oke, jadi kesimpulan dari pembahasan saya kali ini adalah yang pertama, roh yang dipanggil oleh pemanggil arwah di Endor, suruhan Saul, adalah roh Samuel beneran, bukan roh setan yang menyamar jadi Samuel. Kenapa munculnya dari dalam bumi, dari neraka, dari Hades? Karena Mesias waktu itu belum lahir dan belum menang. Artinya, tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa atau surga kalau tidak melewati Mesias. Nah, ketika Yesus mati, artinya menang di kayu salib, 3 hari sebelum dia bangkit, dia kemana? Dia ternyata masuk ke Hades, ke alam maut di dalam bumi ini, untuk memberitakan Injil kepada orang-orang itu tadi. Abraham, Musa, Daud, Samuel, dan lain sebagainya. Dan ketika orang-orang kudus ini melihat Yesus di alam maut itu, dia bilang seperti ini kira-kira, ini yang kita tunggu-tunggu, ini adalah Mesias. Ya, dan ayatnya mencatat, dan ini jarang diekspos, orang-orang kudus, kubur-kuburnya kebuka, dan mereka bangkit. Lalu mereka pindah terbang ke Firdaus, ya, ke kota baru dikatakan. Nah, jadi benar bahwa
Untuk seseorang bisa sampai kepada surga, itu harus memang hanya lewatnya Yesus. Bahkan orang sekaliber Abraham, Musa, ya kan, orang-orang kudus itu nggak bisa loh sampai langsung ke surga. Dia harus melewati Mesias dulu atau percaya kepada Yesus dulu. Itu, ya. Nah, hanya ada 2 alamat ketika seseorang meninggal. Ya, alamat pertama adalah Firdaus, yang kedua adalah Hades. Orang yang mati langsung ke Firdaus adalah orang-orang yang percaya dan punya iman kepada Yesus, Tuhan dan Mesias itu. Ya, dia langsung ke Firdaus. Di luar Yesus, orang mati langsung ke Hades, ke bawah. Firdaus merupakan ruang tunggu dari surga itu sendiri. Firdaus adalah surga tingkat yang ketiga, Alkitab mencatat. Tapi itu masih ruang tunggu. Dan Hades juga sama. Hades merupakan ruang tunggu, walaupun Hades bagian dari neraka. Nah, kapan orang-orang di Firdaus dan di Hades masuk ke tingkatan-tingkatan mereka, baik yang di surga maupun di neraka? Setelah penghakiman besar atau pengadilan Allah. Jadi orang-orang ini akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Untuk masuk dalam kerajaan surga, itu hanya butuh percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dia langsung masuk ke surga. Lalu untuk menentukan dia ada di tingkat mana di surga, itu diukur, dijumlah, dihitung menurut perbuatan mereka. Karena ada ayatnya berkata bahwa mereka akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Ya, sama juga dengan orang di Hades. Orang di Hades dihitung kejahatannya berapa nih, dan itu akan menentukan dia ada di tingkat yang berapa di neraka. Ya, nah, saya pikir itu, saya percaya ini bisa menjadi berkat buat kamu. Ya, jadi intinya bahwa saya pengen ngajak setiap kamu harus punya iman dan percaya kepada Tuhan Yesus, karena dia adalah Juru Selamat. Satu-satunya Juru Selamat yang bisa membawa seseorang atau kita ini sampai ke surga. Gak ada jalan lain. Ini bukan hebat-hebatan agama, enggak. Tapi Juru Selamat hanya satu, betul? Pendeta banyak, nabi banyak, boleh agama banyak, tapi Juru Selamat hanya satu. Nah, kamu yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan, yuk saya pengen ngajak berdoa, tirukan doa saya untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ikuti doa saya. Bapa di sorga, aku adalah orang berdosa. Ampuni dosa-dosaku. Saat ini, aku membuka hatiku dan hidupku, supaya Engkau Tuhan Yesus, masuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Pimpinlah hidupku mulai hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keselamatanmu. Dalam nama Yesus. Amin. Ketika kamu percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan mulutmu mengucapkan, kamu sudah diselamatkan. Jangan meninggalkan iman kepada Yesus. Dia adalah satu-satunya jalan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.